Halo guys, apa kabar? Selamat datang kembali di Lams Intuitions. Oke, langsung aja kita mau pilih kartu lagi teman-teman. Ada 3 pilihan kartu saat ini ya. Judulnya, temanya kamu, plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Positif dan negatifnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, apapun jenis hubungan percintaan kamu dengan pasangan kamu, bebas. Bahkan kamu masih single juga nggak ngaruh ya teman-teman ya. Kita mau cari tahu deh, plus minusnya kamu di mata orang tuamu. Teman-teman, ini sangat umum pembacaannya, jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Ya, kalau memang nggak cocok sama sekali, tolong dimaklumi, tolong difahami. Aku punya keterbatasan ya teman-teman dalam menarik energi. Ya, kalau memang nggak cocok sama sekali dengan keadaan kamu, dengan harapan kamu, ya mungkin saja energi kamu nggak bisa aku tarik dan temanya belum untuk kamu. Ya, ikuti intuisi kamu, plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Pilihan satu, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Oke, pilihan satu, langsung ya. Halo, yang memilih pilihan satu ya. Plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Teman-teman, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Kalau memang nggak cocok sama sekali pembacaannya dari awal sampai akhir, jangan dipaksakan ya guys. Mungkin saja kalau memang kamu merasa tidak cocok, tidak nyaman, bukan energi kamu yang aku tarik. Mungkin ini energi teman-teman kita yang lain ya, dan temanya mungkin belum untuk kamu ya teman-teman. Ini pembacaannya sangat umum ya, jadi banyak energi di sini. Yang aku nggak tahu nih seberapa banyak yang menonton videoku, seberapa banyak yang bisa aku tarik energinya. Ya, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya ini apa adanya. Jadi kalau memang nggak cocok sama kamu, jangan terlalu dibawa perasaan ya teman-teman ya. Oke, baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, energinya kamu kemana, hanya kamu yang tahu. Kita mau cari tahu teman-teman, kamu di mata orang tuamu plus minusnya seperti apa sih? Oke, pilihan satu, kita cari tahu ya. Plus minus kamu di mata orang tuamu sendiri. Jangan baper ya guys, ini orang tuamu sendiri loh. yang paling tahu kita tuh kan selain diri kita ya orang tua kita sendiri lah ya, teman-teman. Atau orang yang benar-benar kita anggap orang tua, gitu ya, udah tahu banget kita, gitu ya. Oke, pilihan satu, kamu plus minusnya di mata orang tuamu. Knight of Cups, oke. Six of Pentacles, plus minusnya kamu guys, pilihan satu di mata orang tuamu. Ada Seven of Cups, oke. The Moon, Aku akan jelaskan secara acak ya tebaran kartunya ya, secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Ada Justice, oke. Nine of Wands, dua kartu lagi. Plus minusnya kamu teman-teman di mata orang tuamu sendiri. Seven of Swords dan ada Nine of Cups, oke. Di sini ada energi Cancer, Pisces kuat di sini, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries, Libra kuat sekali, Aquarius, Gemini, Capricorn, Virgo, dan Taurus ya. Oke, plus minusnya kamu di mata orang tuamu. Gini, di mata orang tua kamu nih, kamu anak yang sangat pengertian sekali ya teman-teman. Anak yang sangat pengertian sekali. Kamu senang sekali memberi. Memberi ini bukan hanya dalam hal uang saja, bukan hanya dalam materi saja, tidak. Tapi memang itu salah satunya ya teman-teman, tapi nggak melulu itu gitu ya. Kamu ini senang memberi. Kamu kalau misalnya kamu punya rezeki, sedikit apapun yang kamu punya, itu kamu senang sekali berbagi sama orang tuamu. Sesimpel kalau misalnya kamu jalan-jalan, kamu dari manapun, kamu tuh nggak pernah lupa untuk membawa sesuatu untuk orang tua kamu ya. Ya mungkin makanan gitu ya, simple kan ya teman-teman ya. Kamu nggak pernah lupa sama hari ulang tahun mereka, momen-momen penting di dalam hidup mereka gitu. Kamu nggak pernah lupa untuk memberi sesuatu yang spesial lah untuk mereka gitu ya. Bahkan untuk waktunya kamu aja gitu ya, kamu senang sekali memberi waktumu untuk mereka. Di tengah-tengah kesibukan kamu, di tengah-tengah aktivitas kamu, mungkin kamu sudah menikah gitu ya, atau kamu belum menikah, tapi kan banyak aktivitasnya kamu ya, selain bekerja tentunya gitu. Kamu nggak pernah lupa membagi waktumu, perhatianmu kepada orang tuamu. Kamu anak yang lembut hatinya kalau di mata orang tuamu ya. Sebenarnya kamu tipikal yang penyabar ya.
di mata orang tuamu nih kamu melakukan segala sesuatu nih sangat tulus untuk mereka. Sebenarnya ketulusan itu bukan hanya untuk orang tuamu, tapi untuk orang-orang yang kamu kasihi juga kamu melakukan sesuatu tuh pasti tulus. Kamu memberikan sesuatu juga tulus untuk membahagiakan mereka. Kalau kita bicara orang tua, ya kamu sangat tulus ya memberikan sesuatu sama orang tuamu, menyempatkan waktu kamu. Kamu orang yang perhatian banget ya. Kamu anak yang sangat perhatian sama orang tuamu, ya. Dan mereka bisa merasakan itu meskipun kamu jarang untuk curhat sama mereka. Kamu tipe anak yang jarang curhat sama mereka. Kadang-kadang mereka sampai harus maksa banget sama kamu. Kamu punya masalah apa? Kok kelihatan capek banget? Kok kelihatan nggak mood banget gitu ya? Mereka sampai memaksa kamu untuk cerita sama mereka. Namanya orang tua itu nggak mau tahu yang soal susah-susahnya aja. Mereka juga pengen tahu bahagia. Mereka susah senang mereka ingin tahu. Ya kadang-kadang kamu mungkin maksud kamu nggak mau nyusahin mereka ya guys dengan masalah-masalah kamu. Tapi kadang-kadang mereka harus memaksa kamu ya untuk bercerita. Kadang-kadang kamu mau bercerita, kadang-kadang enggak nih, meskipun dipaksa gitu ya. Dari demun kamu tipikal yang introvert ya, cenderung introvert untuk masalah pribadi kamu. Masalah ya masalah kedukaan kamu, masalah kekecewaan kamu, kesulitan kamu itu kamu cenderung diem ya, kamu nggak mau cerita sama orang tua kamu. Banyaklah pemikiran kamu ya, kenapa kamu nggak mau cerita, padahal mereka ingin tahu guys ya. Kamu di mata mereka sebenarnya punya hati yang lembut, sikap kamu lembut, perkataan kamu cenderung lembut. Meskipun dari justice kamu terkadang emang kalau nggak mood ya, kalau nggak mood atau kamu lagi memikirkan sesuatu atau kamu lagi menginginkan sesuatu nih, kamu cenderung judes ya cenderung pengen sendiri, cenderung nggak mau diganggu gitu ya. Iya, sebagai orang tua mereka ngerti kok, namanya manusia itu pasti ada sisi positif dan negatifnya, dan mereka bisa menerima sisi kamu yang itu gitu ya. Kamu kalau lagi banyak pikiran nih kamu bakalan tegas banget ya guys. Kalau lagi banyak pikiran, lagi banyak maunya ya, karena aku lihat di sini dari Seven of Cups, kamu banyak maunya, kamu banyak mimpinya gitu ya. Dan kamu tipikal anak yang dari Justice dan ada Nine of Wands ya. Kamu tipikal orang yang benar-benar akan berusaha segenap hati, jiwa dan raga untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan dalam hal cinta, karir, keuangan, segala macam. Dan kadang-kadang kalau kamu menginginkan sesuatu dengan sangat ya, itu bakalan apa ya, bakalan nggak mau diganggu, bakalan kayak banyak pikiran, nggak mau diganggu lah, jadi judes gitu ya, jadi sulit untuk didekati. Kamu tipikal anak yang nggak bisa dikorek nih sama orang tua kamu, tentang masalahmu. Kalau lagi pengen diem ya diem, kalau lagi pengen menyembunyikan sesuatu ya nggak bisa dipaksa. Kamu tipikal anak yang tidak bisa dipaksa, meskipun terkesan penurut ya. Untuk orang tua kamu penurut banget, apapun yang mereka katakan kamu nurut, meskipun pada awalnya defensif sih ya. Dari Justice dan ada Nine of Wands, sebenarnya kamu tipikal orang yang defensif ya teman-teman, tapi ya ujung-ujungnya nurut sama orang tua kamu ya. Itu plus minusnya kamu di mata mereka. Tapi mereka bisa merasakan kalau kamu tulus ya dalam melakukan kebaikan, dalam menyalurkan rasa sayang kamu kepada orang tuamu, kamu tulus ya teman-teman. Dari Nine of Wands, Seven of Swords, dan ada Nine of Cups, ini masalah cinta ya. Mungkin ini bisa menjadi negatif ya. Mungkin mereka sering menyarankan sama kamu, ayolah setialah sama pasanganmu. mungkin ini di mata orang tua kamu. Negatifnya kamu tipikal anak yang nggak bisa berkompromi, tidak bisa berkompromi untuk keinginan kamu. Kalau kamu sudah menginginkan sesuatu, siapapun sudah tidak bisa mengubah keputusan kamu, tidak bisa membelok-belokkan kata-kata kamu gitu ya. Kamu tipikal anak yang maunya itu ya itu yang akan kamu lakukan. Bahkan orang tua kamu pun sulit untuk merubah pendapat dan keputusan kamu ya. Itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif lah teman-teman ya. Dan kalau untuk urusan cinta, kamu tipikal orang yang kalau belum mau berkomitmen, kamu tidak akan menjadi seseorang yang setia untuk pasanganmu. Dari Nine of Cups. Di mata orang tua kamu player banget, baik kamu divine feminine maupun divine masculine, baik kamu laki-laki maupun perempuan ya guys. Meskipun kamu masih single atau kamu sudah berkeluarga, kamu cenderung istilahnya dan ada Seven of Swords lagi di sini. Kamu tipikal orang yang kurang bisa setia sama pasangan kamu, dan itu tahu, orang tua kamu tahu banget. Mereka mungkin sering memberi saran gitu ya, apalagi kalau sudah menikah. Dari Justice aku lihat di sini beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu. Kamu sudah pernah menikah, kamu mengalami kegagalan dalam pernikahan kamu, atau mungkin kamu pernah punya hubungan yang sangat-sangat serius, sudah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, keluarga juga, tapi akhirnya
faktor ketidaksetiaan, hubungan kamu dengan pasangan kamu tidak sukses, bisa saja ya, karena di sini di mata orang tua kamu anak yang memang sama pasangan, sama lawan jenis kurang bisa untuk setia. Dan itu sudah terbukti di depan mata mereka. Dan kenapa makanya mereka bisa berpendapat seperti itu tentang kamu, guys. Ya, ini aku hanya membacakan setiap tebaran kartunya apa adanya ya. Aku nggak akan memanis-maniskan hasil bacaanku. Kalau memang begitu adanya ya aku akan bacakan ya, teman-teman. Jangan baper ya. Kalau memang nggak cocok tinggalkan saja, guys. Oke, ya. Ya, namanya manusia ada sisi positif, ada sisi negatifnya, teman-teman ya. Plus minusnya lah ya. Orang tuamu juga seperti itu kan, gitu. Jadi mereka memahami, mereka hanya bisa memberi saran, toh kamu juga sudah dewasa, bisa menentukan sikap kamu sendiri dalam hal pasangan, lawan jenis, pekerjaan, pertemanan, apapun itu. Tapi minusnya kamu, di mata orang tua kamu ya kamu cenderung anak yang ya punya ketegasan ya sebenarnya sama maumu gitu ya. Mungkin itu menjadi hal yang positif. Cuman kalau memang orang tua kamu ini nggak setuju, kamu cenderung iya-iya aja, tapi yang kamu lakukan adalah tetap aja keputusan kamu, gitu ya. Tapi ya terlihat nurut sih gitu, sama orang tua kamu. Cuman kalau misalnya menurut kamu di dalam hati kamu tidak bisa mentoleransi keputusan orang tua kamu, ya ujung-ujungnya kamu sih, keputusan kamu yang akan kamu lakukan gitu ya, teman-teman ya. Terkesan nurut. Tapi beberapa dari kamu ya akan mengorbankan perasaan kamu, akan mengorbankan prinsip kamu untuk mengikuti kemauan orang tua kamu, saran orang tua kamu ya. Ini tinggal dilihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya, teman-teman, karena ini banyak energi nih yang masuk di hati, di intuisiku ya, teman-teman ya. Sebagian dari kamu iya aja, terlihat nurut, tapi tetap ya segala keputusan ada di tangan kamu gitu ya. Tapi sebagiannya iya aja, nurut, tapi ya memang nurut, memang benar-benar apa yang dikatakan orang tua kamu akan kamu lakukan gitu ya, teman-teman. Apapun kondisinya, di antara kedua belah sisi nih, kedua hal ini yang sangat bertolak belakang, tetap sih kamu terlihat nurut di depan orang tua kamu ya. Mungkin kamu nggak mau mengecewakan mereka ya, guys, gitu. Ya, kamu anak yang dari The Moon dan ada Seven of Swords. Kamu anak yang jarang banget curhat ya, tentang goals di dalam hidupmu juga kamu jarang banget curhat. Kadang-kadang curhat, kadang-kadang enggak, cuman kebanyakan enggak. Mesti dipaksa dulu ya sama orang tuamu untuk ceritalah bagaimana sih karirnya, kerjaannya, segala macam gitu ya. Kamu memang tipikal anak yang tahu-tahu suka memberi kejutan ya. Kamu nggak suka curhat, kamu nggak suka, apalagi hal-hal yang sedih tuh kamu nggak suka. Tiba-tiba kamu memberikan hasil untuk orang tua kamu gitu ya, hasil yang membuat bahagia mereka gitu ya, teman-teman. Karena keinginan kamu hanya untuk membahagiakan orang tua kamu sih. Jadi kamu nggak mau membebankan orang tua kamu dengan masalah-masalah pribadi kamu, apalagi itu masalah yang tentang kegagalan, kekecewaan, segala macam. Kamu cuman ingin memperlihatkan hal-hal yang bahagia aja untuk orang tua kamu ya. Oke, di sini ada lagi informasi yang aku dapat. Ini kan kita bahas plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri ya, teman-teman ya. Kamu ini anak yang memang defensif banget. Kamu egonya cukup besar ya, teman-teman, dari Justice dan ada Nine of Wands ya. Di sini aku lihat kamu berpendidikan tinggi ya. Kamu punya pekerjaan yang bisalah memenuhi kebutuhan kamu, memenuhi keluarga kamu, baik kamu menikah maupun belum ya. Memenuhi segala hobi kamu banyak temennya, tapi kamu memang orang tua kamu merasakan bahwa kamu nih anak yang egois ya. Kalau udah maunya, kalau udah maunya ya omongan siapapun nggak akan kamu dengar gitu ya. Tapi kamu tipikal anak yang tidak pernah gengsi untuk minta maaf. Kamu tipikal anak yang tidak pernah gengsi untuk meminta maaf sama orang tuamu. Kamu tipikal anak yang tidak pernah gengsi untuk meminta restu sama orang tua kamu. Untuk apapun yang kamu ingin lakukan, kamu selalu meminta restu ya. Lebih seringnya kamu meminta restu lah gitu ya. Apalagi kalau keinginan-keinginan kamu dari Seven of Cups ya, kamu banyak banget keinginannya, guys. Kamu banyak banget mimpinya. Masih banyak yang ingin kamu raih. Kamu seperti anak yang tidak pernah puas lah di mata orang tua kamu. Tapi kamu positifnya, plusnya kamu tuh di mata orang tua kamu tidak pernah lupa untuk meminta restu, meminta doa. Dan kamu juga bukan tipikal anak yang gengsi untuk meminta maaf sama orang tua kamu kalau memang kamu merasa kamu salah, kalau memang kamu merasa kamu tidak bisa mengikuti kemauan mereka, nggak bisa nurut lah sama mereka. Kamu bukan tipikal anak yang gengsi untuk meminta maaf ya, teman-teman ya. Dari dari Knight of Cups memang kamu
kelihatan banget di sini kamu anak yang romantis ya sama orang tua kamu, sedang memberi sesuatu, kamu orang yang sangat lembut. Meskipun ada ketegasan di dalam diri kamu, cuman nggak tahu kenapa kalau sama orang tua kamu, kamu mengungkapkan keinginan kamu dengan lembut. Ya, nggak tahu kalau sama lawan jenis ya, nggak tahu kalau sama teman-teman kamu. Tapi yang jelas, kalau sama orang tua kamu, kamu mengungkapkan keinginan kamu ini dengan cara yang lembut. Kamu cenderung anak yang sabar di mata mereka, ya teman-teman ya. Kamu punya kesabaran yang sangat maksimal lah. Positifnya kamu di mata orang tua kamu punya kesabaran yang sangat maksimal. Dari The Moon, aku rasa di sini kamu mata ketiga kamu sudah mulai terbuka, kamu mengerti tentang hal-hal yang sifatnya spiritual dan supranatural. Kamu tipikal orang yang seimbang antara dari Six of Pentacles dan ada The Moon. Kamu seimbang antara sisi duniawi kamu dengan sisi spiritualnya kamu. Kamu tahu kapan kamu bersenang-senang, kapan kamu bekerja, kapan kamu fokus dengan dirimu gitu ya. Kapan kamu fokus dengan harta bendamu, sifatnya yang keduniawian, tapi kamu juga tahu kapan kamu harus beribadah, kapan kamu harus fokus dengan rohani kamu, sisi spiritualnya kamu ya teman-teman ya. Itu menurut orang tua kamu, cara kamu membagi waktu itu di sela-sela kesibukan kamu dan aktivitas kamu, mereka bangga ya dengan kamu ya guys. Kamu tipikal anak yang fokus ya, fokus sama pekerjaan kamu, juga fokus sama sisi rohani kamu nggak pernah lupa, kamu nggak berat sebelah. Kan ada beberapa orang yang berat sebelah ya guys, gitu. Kalau kamu nggak, mereka mengagumi kamu teman-teman. Itu sisi positifnya kamu di mata orang tuamu ya. Oke teman-teman, itu plus minusnya kamu di mata orang tua kamu. Ya dibalik semua minusnya, kamu banyak sekali positifnya juga ya di mata mereka ya. Dan mereka mencintai kamu guys, mereka menyayangi kamu. Apapun sisi negatif kamu, mereka tetap selalu memberi saran, memberi doa sama kamu ya teman-teman. Oke, apa yang perlu kamu tahu? Saran untukmu, make time to work, rest and play ya. Kasih waktu untuk dirimu, bekerja, beristirahat, dan bermain. Bermain ini bisa saja bermain dengan anak-anakmu, bermain dengan menghabiskan waktu bersama orang tuamu. Tapi aku rasa di sini dari Six of Pentacles kamu sudah tahu lah membagi waktu, kamu sudah tahu lah cara membagi waktu antara keluargamu, hobi-hobimu, teman-temanmu, dengan pekerjaan kamu, juga sisi spiritualnya kamu sudah tahu. Tapi di sini memang disarankan kamu harus tahu kapan waktunya bekerja, bersenang-senang dalam hal yang positif ya guys, dan kapan kamu waktunya untuk beristirahat. Beristirahat ini mungkin bermeditasi, berkontemplasi, beribadah, seperti itu. Di sini ada spend more time outdoors, teman-teman. Sarannya di sini, coba deh kalau kamu ingin berlibur, ngajak orang tua kamu, ngajak keluarga kamu, coba ke alam. Ya, jangan ke mall, jangan di tempat keramaian, coba ke alam. Ya, mungkin bisa lebih mengakrabkan hubungan kamu dengan orang tua kamu. Ya, ke alam itu bisa ke danau, ke pantai, ke pegunungan, terserah kamu sukanya gimana. Ya, teman-teman, di sini sarannya kalau bisa bagi waktu untuk keluar ruangan, ke alam, kalau mau berlibur, kalau mau menghealing ya, menghealing hatimu. Fokus on your blessing. Fokuslah sama apa yang sudah kamu punya. Fokuslah untuk semua yang kamu punya, yang membawa keindahan, membawa kebahagiaan. Orang tuamu memperhatikan kamu, orang tuamu menyayangi kamu, sehat walafiat, orang tuamu dan keluargamu, itu adalah blessing untuk kamu. Kamu masih bisa bernafas, kamu masih diizinkan untuk bangun di pagi hari, itu blessing. Ya, fokus sama blessingmu, fokus sama berkat-berkat yang masih kamu terima sampai saat ini dari pencipta. Ya, dari hal sekecil apapun guys. Ya, itu sarannya teman-teman. Itu plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Semoga cocok. Bye bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua, plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri. Jangan baper nih teman-teman, apapun hasilnya nanti ya. Ini kan di mata orang tuamu sendiri lah gitu, nggak usah terlalu diambil perasaan ya. Karena selain diri kita sendiri, orang tuamu kan yang paling mengenal kamu. Ya, baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single, kamu sudah berkeluarga, bebas. Kita mau cari tahu plus minusnya kamu di depan orang tuamu sendiri, atau mereka yang udah tahu kamu banget lah, yang kamu anggap orang tua ya teman-teman ya. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya, informasi yang aku dapat dari kartu-kartu kamu nanti itu berdasarkan intuisiku. Apapun itu ya. Apa adanya, aku nggak akan memanis-maniskan setiap tebaran kartuku. Apa adanya akan aku bacakan. Diambil yang positifnya, didoakan yang positifnya, diaminin yang positifnya, dibuang energi negatifnya. Kalau memang nggak cocok sama sekali dari awal sampai akhir, jangan dipaksakan, tinggalkan saja ya. Oke,
Pilihan kedua, plus minusnya kamu di mata orang tuamu sendiri seperti apa sih? Oh, langsung keluar ya. Plus minusnya kamu di mata orang tuamu, Page of Pentacles. Pilihan kedua, plus minusnya kamu di mata orang tuamu. Oke, di sini ada The Tower. Oke. Oke. Plus minusnya kamu di mata orang tuamu ya. Teman-teman, meskipun ada minusnya ya, namanya manusia ada plus minus ya. Meskipun kamu ada minusnya di depan orang tuamu, kayaknya nggak ngaruh ya untuk mereka, namanya sama anak sendiri ya. Tapi mungkin mereka akan sering memberi saran gitu ya. Mereka tetap mencintai kamu guys. Oke, di sini ada King of Wands. Oke. Plus minusnya kamu di mata orang tua kamu. Six of Wands. Aku akan jelaskan secara random ya guys, secara random. Sorry, belibet. Aku akan jelaskan secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Pilihan satu plus minusnya kamu The Wheel of Fortune. Oh, ada yang LDR sama orang tuamu ya. Ada Queen of Pentacles. Pilihan kedua plus minusnya kamu. Oke, gara-gara pekerjaan nih. Ten of Wands. Yap. Kamu ada yang LDR, Page of Wands. Ada yang LDR nih sama orang tuamu ya, yang pilihan kedua. Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Capricorn, Virgo. Ya, itu energi zodiak kamu, belum tentu zodiak kamu ya, guys. Bisa saja hanya energi. Ini banyak sekali fire sign ya kamu ya. Oke. Di sini ada LDR antara kamu dengan orang tua kamu, faktor pekerjaan, mungkin kamu sudah berkeluarga juga gitu ya. Plus minusnya kamu di mata orang tuamu, kamu pekerja keras banget guys ya. Kamu punya pekerjaan yang sangat baik. Kamu bahkan bisa memberi orang tuamu hadiah, bisa membantu keuangan mereka. Dari Page of Pentacles ya, kamu tipikal anak yang nggak pelit di mata mereka ya teman-teman. Page of Pentacles dan ada Tower, kamu senang sekali memberi kejutan untuk orang tua kamu, senang sekali memberi kejutan yang positif tentunya ya. Mudah-mudahan bukan kejutan yang negatif ya. Kamu senang sekali memberi kebahagiaan sama orang tua kamu nih tanpa perencanaan. Misalnya tiba-tiba datang, tiba-tiba memberi hadiah. Kamu senang sekali memberi kejutan yang indah untuk orang tua kamu. Kamu nggak pelit ya. Kamu perhatian banget guys. Kamu perhatian banget sama orang tua kamu ya. Sekalipun kamu LDR, sekalipun kamu sudah tidak serumah sama orang tua kamu nggak pernah lost contact ya. Dari Page of Wands, kamu nggak pernah lost contact sama orang tua kamu. Bawaannya pengen hubungin ya teman-teman. Nggak pernah lama-lama deh untuk nggak menghubungi mereka tuh. Kamu nggak pernah lama-lama gitu ya. Pasti kamu menghubungi, meskipun singkat, pasti kamu menghubungi mereka, entah itu lewat chat, entah itu lewat telepon gitu ya teman-teman. Ya, kamu di mata orang tua kamu secara positifnya, kamu pekerja keras, kamu punya keuangan yang sangat baik, kamu bukan tipikal anak yang pelit untuk orang tua kamu. Pelit ini bukan masalah uang aja, tapi pelit sama perhatian, pelit sama waktumu, enggak. Kamu anak yang bisa membagi waktu ya antara rutinitas kamu, aktivitas kamu, dan untuk keperluan orang tuamu ya. Dari waktu, perhatian, meskipun hanya sekedar telepon, kamu perhatian sama mereka gitu ya. Apalagi kalau memang ada jarak di situ yang memisahkan kamu sama orang tua kamu atau kesibukan gitu ya teman-teman. Ya kamu senang sekali memberi kejutan yang tentu saja membuat mereka bahagia gitu ya teman-teman ya. Dari King of Wands ya, kamu King of Wands dan ada Six of Wands. Kamu ada yang sudah menikah di sini ya. Makanya kamu jarang ketemu ya sama orang tua kamu. Tapi balik lagi, kamu tidak pernah lost contact. Kamu bawaannya pokoknya pengen hubungin orang tuamu, sesibuk apapun kamu gitu ya teman-teman ya. Ya, kamu anak yang penuh ambisi. Dari King of Wands, di positifnya mungkin itu bisa dianggap positif atau negatif. Kalau misalnya ambisi itu tidak merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, ya mungkin itu bisa dianggap positif. Cuman kadang-kadang ambisi kamu ini bisa merugikan dirimu sendiri. Itu yang membuat mereka khawatir guys. Mungkin itu yang negatifnya kamu di mata mereka. Ambisi kamu, kalau kamu sudah menginginkan sesuatu, dari King of Wands, Six of Wands, dan ada Ten of Wands. Kalau kamu sudah menginginkan sesuatu, apapun akan kamu lakukan. Kamu orangnya ambisius banget. Kadang-kadang merugikan dirimu sendiri. Mungkin kesehatan kamu terganggu dari Ten of Wands ya. Mungkin kesehatan kamu terganggu, mungkin banyak hal yang merugikan dirimu, merugikan keluargamu gitu ya. Itu minusnya kamu di mata orang tuamu. Mungkin mereka sering memberi saran ya. Ambisi boleh, tapi jangan merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain, apalagi keluarga sendiri gitu ya teman-teman. Tapi ya itu kamu tinggal meletakkan ya teman-teman, posisinya di mana, plus kah, minus kah gitu ya teman-teman.
Dari The Tower dan ada King of Wands. Oh, banyak sekali energi fire sign di sini. Kamu negatifnya kamu, minusnya kamu orang yang sangat emosional, gampang marah, apalagi kalau sama hal-hal yang kamu nggak bisa toleransi, tidak sesuai dengan prinsip hidupmu, tidak sesuai dengan hatimu, kamu bakalan jadi pemarah banget, ngamuk banget. Ya, dari The Tower dan ada King of Wands. Ya, kamu tipikal yang sangat pemarah, apalagi kalau memang apa ya, keinginan kamu tidak terpenuhi, kamu bakalan overthinking banget. Ya, teman-teman ya. Kamu bakalan galak banget untuk semua orang, termasuk orang tua kamu ya, bakalan galak banget. Kamu nggak menutup-nutupi emosi kamu lah. Saat kamu sedih, saat kamu marah, gitu ya, kamu nggak pernah menutup-nutupi itu semua, gitu ya. Orang tua kamu tahu banget kalau kamu dalam keadaan marah, dan mereka cenderung mendiamkan dulu ya, karena emosi kamu sangat sangat kelihatan banget deh, ya teman-teman. Kalau memang kamu lagi nggak senang hati, kalau memang kamu lagi merasa ada yang tidak sesuai dengan hati kecil kamu tuh, kamu benar-benar menunjukkan itu semua. Kamu tipikal seorang yang sangat ekstrovert ya guys. Kamu tidak pernah menyembunyikan perasaan kamu, marah kamu, senang kamu gitu ya. Kamu orang yang sangat ekspresif ya, apapun keadaannya kamu orang yang sangat ekspresif. Six of Wands, kamu pekerja keras banget, kamu optimis banget orangnya, kamu percaya diri banget. Orang tua kamu nih memang sering melihat kamu seperti itu, apalagi kalau kamu sedang menginginkan sesuatu, itu harus kamu kejar, menurut kamu ya. Kamu orang yang sangat aktif ya guys, dari King of Wands ya. Positifnya kamu orang yang sangat aktif ya. Dalam hal keuangan, dalam hal apapun kamu orang yang sangat aktif, nggak bisa diem. Bahkan waktu istirahat kamu pun ini kamu pergunakan untuk bekerja. Dari Ten of Wands, kamu banyak sekali kegiatannya di sini ya teman-teman ya. Dari Ten of Wands, positifnya kamu di mata orang tua kamu anak yang sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab sama hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, kamu sangat fokus ya. Kamu sangat perfeksionis ya. Perfeksionis ini sama dengan ambisius kali ya. Jadi bisa dilihat dari sisi positif, bisa dilihat dari sisi negatif. Kalau misalnya ambisius dan perfeksionisnya ini sangat merugikan diri sendiri atau orang lain, itu menjadi negatif ya guys. Tapi di sini ya kadang-kadang ambisiusnya kamu sama perfeksionisnya kamu ini memang merugikan dirimu sendiri. Kadang-kadang kesehatan kamu terganggu. Ya, teman-teman, mungkin itu yang membuat mereka khawatir. Ya, itu minusnya kamu. Dari The Wheel of Fortune di sini kamu pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga, pernah merasa terhianati dalam pertemanan, karir kamu pernah gagal, mengalami kegagalan, tapi karena kamu orang yang sangat percaya diri, kamu orang yang sangat tegas dengan kebahagiaanmu, tegas dengan masa depanmu, akhirnya kamu mencapai kesuksesan kamu saat ini. Ya, teman-teman, kamu mungkin pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga juga, kegagalan dalam cinta yang sangat menyakitkan ya, dari Ten of Wands. Tapi karena rasa percaya diri kamu, optimisnya kamu bangkit lagi. Ya, teman-teman ya. Meskipun kamu sangat ekstrovert ya, sangat terbuka orangnya, tapi kayaknya kamu jarang ya curhat sama orang tua kamu. Mungkin kamu tidak ingin membuat mereka susah ya teman-teman. Kamu hanya ingin memperlihatkan kesuksesan kamu, dari King of Wands dan ada Six of Wands ya. Jadi tahu-tahu kamu di depan mereka tuh sudah menyelesaikan semua masalah kamu. Tahu-tahu kamu di depan mereka tuh tidak kelihatan sedih lagi, tidak kelihatan susah lagi gitu ya teman-teman ya. Kamu positifnya kamu di mata orang tuamu nih, kamu orang yang bisa banget move on, cepat banget move on ya teman-teman, dari The Wheel of Fortune gitu ya. Misalnya dalam hal karir nih, misalnya aja contohnya ya, orang tua kamu tahu kamu memiliki kegagalan dalam hal keuangan, karir gitu ya, tahu gitu. Cuma itu bisa kamu putar, roda keberuntungan kamu itu bisa kamu putar dengan ambisi kamu ini gitu ya teman-teman ya. Akhirnya tiba-tiba di depan mereka kamu sudah memperlihatkan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu gitu ya, dalam hal apapun ya, dalam hal karir maupun cinta di sini ya teman-teman ya. Ya, kamu di positifnya kamu di mata orang tuamu nih, kamu anak yang tidak suka drama. Anak yang tidak suka drama. Kamu bisa memutar sendiri roda keberuntungan kamu ya, dengan caramu sendiri ya, dengan keyakinanmu sendiri. Kamu anak yang sangat yakin ya, kamu anak yang sangat percaya diri di mata orang tuamu. Kamu positif banget ya, dalam hal itu kamu positif banget gitu ya teman-teman. Ya, namanya manusia ada sisi positif dan negatifnya, orang tuamu juga tahu ya guys, seperti itu. Ya, kamu perfeksionis banget, kadang-kadang semua pengen kamu lakukan sendiri. Dari pekerjaan, dari keputusan ya,
Keputusan menurut kamu, keputusan yang terbaik untuk orang tuamu itu ya kamu gitu ya. Kadang-kadang kamu ingin melakukan segala sesuatu itu sendiri. Ya, kamu tidak ingin berbagi gitu ya. Tapi kadang-kadang itu yang bisa menyusahkan hatimu sendiri. Itu yang bisa menyusahkan hatimu dan hidupmu sendiri gitu ya. Itu mungkin negatif ya. Orang tuamu mungkin sering apa ya, kasih tahu kamu supaya berbagilah sama keluargamu atau sama orang tuamu gitu, tapi kamu nggak mau. Ya, kamu ingin menyelesaikan semua masalah-masalahmu sendiri. Ya, mungkin kamu tidak mau melihat mereka sakit. Kamu hanya pengennya ngelihat mereka bahagia di masa tuanya gitu ya, teman-teman ya. Queen of Pentacles ya, di sini kamu pekerja keras, kamu nggak pelit ya. Teman-teman, kamu orang yang nggak pelit untuk orang tua kamu, bahkan untuk orang-orang yang kamu cintai, kamu nggak pelit nih. Gitu ya, teman-teman. Ya, Page of Wands. Page of Wands, kamu jiwanya muda. Kamu humoris banget ya. Kamu bisa mencairkan suasana. Kalau kamu lagi ngumpul sama keluarga kamu, ngumpul sama orang tua kamu, kamu tipikal anak yang bisa mencairkan suasana. Jadi pertemuannya itu nggak kaku, teman-teman. Ada bercandanya, ada seriusnya gitu. Harus serius ya serius. Tapi jarang banget serius ya di sini ya, teman-teman. Kamu ada aja yang bisa kamu lakukan untuk membuat orang tuamu ketawa. Ya, teman-teman ya. Di sini ada Page of Wands. Kamu memang humoris banget anaknya. Ya, jiwamu muda. Bukan kita tidak bicara usia ya, teman-teman. Cuman jiwamu muda, pembawaanmu jauh lebih mudah dibandingkan usiamu sebenarnya dari Page of Wands ya. Kamu tidak pernah kehilangan komunikasi sama orang tuamu ya. Apalagi kalau kamu yang sudah tidak serumah sama orang tuamu, kamu tidak pernah kehilangan komunikasi. Dari The Wheel of Fortune dan ada Page of Wands, di sini kamu nggak pernah kehilangan komunikasi sama orang tua kamu ya, teman-teman ya. Pertahankan sisi positif kamu ya guys. Yang negatifnya ya memang namanya manusia ya guys. Tapi orang tua kamu mengerti. Mereka sering memberi saran untuk sisi negatifnya kamu ya. Oke, apa yang perlu kamu tahu atau saran untuk kamu? Pilihan kedua. Saran untuk kamu pilihan kedua, 3 kartu. Oh. See everything through the eyes of love ya. Lihat segala sesuatu melalui kacamata cinta, itu istilahnya ya. Sesulit apapun kehidupan kamu dalam hal apapun ya, hubungan kamu dengan keluarga, hubungan kamu dengan orang tua kamu, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu, atau dalam hal kehidupan lah ya. Lihatlah segala sesuatu melalui kacamata cinta, melalui hati yang penuh dengan cinta ya teman-teman ya. Jangan melulu melihat segala sesuatu itu di kacamata yang negatif. Karena di sini kamu orangnya pemarah ya teman-teman. Emosi kamu nih gampang tersulut gitu ya. Orang tua kamu tahu itu. Mungkin dia sering memberi saran. Karena apa? Kalau kamu terus-terusan gampang tersulut dengan emosi amarah kamu ini, ya bisa merugikan dirimu sendiri ya. Apa yang sudah kamu bangun itu bisa hancur seketika hanya karena emosi kemarahan yang tidak bisa kamu tahan. Ya, kamu sarannya di sini lebih penuhi hatimu, dirimu dengan cinta. Penuhi dirimu dengan kata-kata cinta, dengan hati yang lebih sabar lagi gitu ya. Cinta itu sabar dan rendah hati ya. Sarannya adalah supaya kamu lebih, bukan sama keluarga kamu aja kamu mencintai, bukan sama keluarga kamu aja kamu menahan amarah kamu, tapi di kehidupan sosial kamu, di rumah tangga kamu juga harus seperti itu ya teman-teman. Sarannya di sini lebih merendahkan hati kamu. Ya, teman-teman, jadi orang yang lebih sabar gitu ya, teman-teman. Di sini ada give peace a chance ya. Kayaknya semesta juga tahu ya kamu tipikal orang yang sangat emosional ya, gampang marah gitu. Karena di sini banyak sekali energi fire sign ya, guys. Di sini sarannya sama dengan yang pertama. Lebih sabar menghadapi segala sesuatu, jadi gini, namanya kita hidup, nggak semuanya akan setuju dengan sikap kita, akan setuju dengan keputusan kita toh, gitu kan teman-teman. Di sini sarannya, coba deh tanggapi semua perbedaan itu dengan sabar, dengan pengertian yang lebih banyak lagi, ya teman-teman ya. Mungkin di mata orang tua kamu menjadi orang yang sangat pengertian, meskipun kadang-kadang kamu memang kalau udah marah, ya marah aja gitu ya, meskipun itu di depan orang tua kamu. Tapi di sini sarannya bukan hanya sama orang tua kamu saja kamu menahan emosimu, tapi di kehidupan kamu, keluarga kamu, pertemanan kamu gitu ya, karir kamu juga, karena kesabaran itu kan dibutuhkan untuk hidup kita. Ya, teman-teman, kesabaran itu kan dibutuhkan untuk hidup kita. Ini sarannya, coba deh banyak-banyak sabar, coba deh banyak-banyakin pengertiannya. Jadi bukan hanya kamu aja yang mau dimengerti. Ya, kamu mengerti juga orang lain.
terima keputusan orang lain, terima pendapat orang lain gitu ya teman-teman. Itu sarannya. Oke, satu kartu lagi saran untuk kamu, pilihan satu. Take care of the little things ya. Coba hargai segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu. Kalau menginginkan sesuatu jangan terlalu ambisius. Boleh berusaha, tapi jangan terlalu ambisius, apalagi kalau itu sampai merugikan dirimu dan orang lain ya teman-teman ya. Hal-hal kecil di dalam hidupmu itu, apa yang kamu sudah punya itu, kamu syukuri aja dulu. Orang tua kamu yang masih mencintai kamu, masih sehat, keluarga kamu yang masih sehat, nafas kehidupan yang masih kamu punya, itu disyukuri. Menginginkan sesuatu itu wajar-wajar aja, manusiawi sekali. Tapi kalau misalnya ambisi kamu ini menjadi negatif untuk dirimu dan keluargamu, ya itu akan menjadi sisi negatif ya teman-teman ya. Yang tadinya positif, kalau terlalu posesif menginginkannya gitu ya, terlalu ambisius menginginkannya sampai merugikan orang lain dan diri sendiri, itu kan jadinya negatif. Itu yang disarankan. Sabar, kalem ya teman-teman. Kalem aja, sabar aja, santai aja gitu ya dalam hidup, dalam menginginkan sesuatu. Karena apapun yang kamu punya saat ini, itu adalah blessingnya kamu, itu adalah anugerah untuk kamu. Dinikmati, disyukuri ya teman-teman ya. Itu plus minusnya kamu di mata orang tua kamu, dan sedikit saran untuk kehidupan kamu dalam mengatasi ketidaksabaran kamu ini ya teman-teman. Karena orang tua kamu tahu kamu anaknya nggak sabaran sebenarnya, emosional banget, gampang marah gitu ya. Semoga cocok. Kalau nggak cocok sama sekali jangan baper. Bye bye. Lalu pilihan ketiga yang memilih pilihan ketiga. Plus minusnya kamu di mata orang tua kamu ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali jangan dipaksakan guys. Kalau nggak nyaman, kalau nggak cocok dengan situasi dan kondisi kamu, dengan harapan kamu, jangan dipaksakan. Kalau memang nggak cocok sama sekali, berarti bukan energi kamu yang aku tarik ya. Dan mungkin pembacaannya belum untuk kamu ya. Ambil yang positifnya, diaminin yang positifnya teman-teman, dibuang yang negatifnya. Ini nggak mungkin cocok, nggak mungkin resonate ya untuk kalian semua ya. Ini namanya pembacaan umum ya teman-teman. Jadi coba dilihat dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya apa adanya guys. Aku nggak akan kasih gula-gula kasih manis-manis di setiap pembacaan aku ya. Apa adanya itu yang akan aku bacakan teman-teman, baik divine feminine maupun maskulin, baik kamu sudah berkeluarga maupun masih single, bebas ya. Hanya kamu yang tahu segala situasi dan kondisi kamu. Oke. Plus minus kamu di mata orang tuamu sendiri ya. Selain diri kita kan orang tua kita yang tahu tentang kita ya. Oke. Eight of Cups. Plus minusnya kamu di mata orang tuamu. Pilihan ketiga. Oke, Page of Swords. Aku akan jelaskan secara acak ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Page of Cups. Kalau kamu pengen tahu apakah mereka menganggap kamu seperti ini, ya kamu ngobrol aja sendiri sama mereka, tanya aja sendiri sama mereka ya, teman-teman, sama orang tuamu sendiri. Mungkin bisa menjadi bahan pembicaraan antara kamu dengan orang tuamu, atau orang yang kamu anggap orang tua, yang tahu banget kamu lah ya, teman-teman. Plus minusnya kamu, pilihan ketiga di mata orang tuamu. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, oke. Ace of Wands. Di sini ada yang sudah meninggalkan suatu keadaan ya. Knight of Pentacles. Kamu ada yang sudah meninggalkan suatu keadaan yang membuat kamu tidak bahagia ya. Kamu mengikuti intuisi kamu dan meninggalkan keadaan itu. Mungkin karir, mungkin cinta, mungkin rumah tangga. Ya. The Emperor, oke. Dan ada Queen of Pentacles, sangat-sangat bekerja keras. Ya, ini apa ya? Fokus kamu di kerja, karir, uang. Di sini ada Aries, kuat sekali. Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Taurus, Capricorn, Virgo, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, itu energi zodiak kamu. Oh, oke. Di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Energi zodiaknya kamu guys. Eight of Cups ya. Dan ada Page of Swords. Kamu anak yang tegaan ya. Mungkin ini negatif ya. Kamu sosok anak yang sangat tegaan di mata orang tua kamu. Kalau kamu lagi ngambek gitu ya, istilahnya seperti itulah. Kalau kamu lagi ada konflik sama orang tua kamu, lagi ngambek lah. Kamu anak yang sulit untuk dihubungi kalau memang lagi ada masalah sama orang tua kamu. Ini bukan sama orang tua kamu saja, sama siapapun ya, sama pasangan kamu, sama teman-teman kamu. Kamu tipikal anak yang sulit dihubungi kalau memang lagi nggak mood. Ya, dari Eight of Cups dan ada Page of Swords. Ya.
Bahkan orang tua kamu mungkin sering bilang kalau memang marah-marah aja, tapi kalau dihubungi bisa dong gitu ya. Ya, tapi kamu tetap ya, kalau udah maunya maunya dari The Emperor nih aku rasa ya. Ya, plus minusnya kamu di mata orang tua kamu, ini mungkin menjadi minus ya kalau kamu lagi nggak mood, kalau kamu lagi keinginan kamu tidak terpenuhi, tidak dipenuhi orang tua kamu gitu, kamu bisa tega banget nih, nggak mau ngangkat telepon mereka atau kamu ngilang deh gitu ya teman-teman. Apalagi kalau kamu sudah nggak serumah nih, kamu jadi jarang banget ketemu sama orang tua kamu kalau lagi ngambek. Kalau lagi marah, kalau lagi ada masalah sama orang tua kamu gitu ya. Bahkan untuk menghubungi aja sulit ya, kamu nggak akan bisa dihubungi dan kamu juga nggak akan menghubungi gitu ya teman-teman. Page of Cups, kamu sebenarnya punya hati yang sangat tulus. Mereka bisa merasakan betapa kamu mencintai mereka, ya dari Page of Cups gitu ya. Tapi ya namanya manusia, mereka ngerti ya teman-teman. Apalagi mereka membesarkan kamu, mereka tahu banget kamu lah ya. Ada plus minusnya, mereka sadar, mereka tahu banget gitu ya. Dari sisi kerasnya kamu, dari sisi keras kepalanya kamu dari Emperor, kamu keras kepala banget guys ya. Kamu di mata mereka nih, di mata orang tua kamu, negatifnya kamu sangat keras kepala, susah banget dibilangin. Apalagi kalau lagi ada maunya, apalagi kalau lagi ngambek, kalau lagi marah sama orang tuamu gitu ya. Atau kamu punya masalah sama orang lain tapi bisa kebawa-bawa nih orang tuamu gitu ya teman-teman. Siapapun kamu bermasalah, pasti ujung-ujungnya orang tuamu juga yang kena imbasnya. Itulah kamu, ya teman-teman. Itu negatif ya guys, itu minus di mata orang tua kamu ya. Dari The Emperor ya, kamu susah dibilangin. Ya, kamu egois banget, kamu pemarah banget, apalagi kalau lagi nggak mood. Kalau suasana hati kamu lagi nggak enak, itu kamu bisa banget ngediemin mereka. Bawaannya marah-marah gitu ya. Kamu anak yang sangat frontal ya, sangat terbuka untuk mengungkapkan kemarahan, kekecewaan gitu ya. Page of Cups, kamu memang anak yang sangat tulus di mata mereka ya. Positifnya kamu tulus. Mereka tahu kamu menyayangi mereka. Dari Nine of Pentacles, kamu pekerja keras banget. Kamu bukan anak yang pelit. Ya, secara keuangan dari dari Nine of Pentacles, dari Queen of Pentacles, dari Emperor, Knight of Pentacles, dan ada Ace of Wands. Kamu pekerja keras banget guys. Ya, apapun akan kamu lakukan untuk dapat duit. Bahkan sisi spiritualnya kamu, jujur ya guys, aku cuman membaca berdasarkan intuisiku. Bahkan sisi spiritualnya kamu kurang banget kamu perhatikan. Fokus kamu ke kerja, ke uang, ke karir, uang. Sisi spiritualnya kamu ini jarang banget kamu perhatikan. Itu yang membuat mereka worry, membuat mereka khawatir. Mungkin itu sisi minusnya kamu juga ya. Tapi kadang-kadang mereka capek sendiri ya ngasih tahu kamu gitu ya. Ujung-ujungnya ya apa boleh buat, kamu sudah dewasa gitu ya. Tapi kalau secara keuangan, kamu ini bukan anak yang pelit. Kamu secara keuangan baik, Nine of Pentacles, Queen of Pentacles, The Emperor. Kamu jago banget nyari duit. Ya, kamu punya posisi dan jabatan di tempat kerja kamu nih sangat baik. Kamu pebisnis yang baik gitu ya. Baik kamu divine feminine maupun maskulin ya guys. Dan kamu senang sekali memberi hadiah sama orang tua kamu. Kamu juga membantu orang tua kamu untuk kehidupannya mereka ya, untuk kesehatan mereka. Pokoknya secara materi kamu nggak pernah lupa sama orang tuamu. Kamu benar-benar memperhatikan kebutuhan mereka, baik kamu sudah berkeluarga maupun belum. Karena di sini aku lihat kamu ada yang sudah berkeluarga ya, atau kamu ada yang single parent ya, kamu pernah menikah, kamu mengalami kegagalan dalam pernikahanmu. Ya, aku rasa energinya seperti itu. Dari Ace of Wands ya, kamu sangat berapi-api. Kamu pemarah banget teman-teman, tapi kamu punya semangat yang tidak pernah mundur kalau menginginkan sesuatu. Kamu pekerja keras banget, mereka tahu itu ya teman-teman ya. Sisi positifnya kamu di mata orang tua kamu pekerja keras banget, kamu punya kemauan yang sangat keras, kamu tipikal anak yang nggak suka drama ya teman-teman. Sebenarnya kamu nggak suka drama, kamu tidak suka melihat orang tua kamu bersedih sebenarnya, makanya kamu jarang banget bercerita tentang kesusahan hati kamu, kesusahan hidup kamu, yang kamu ingin tonjolkan di depan orang tua kamu, yang ingin kamu perlihatkan kepada orang tua kamu ya hanya kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu gitu ya teman-teman. Itu menjadi sisi positif atau negatif, karena kamu memang untuk hal-hal yang sifatnya menyedihkan, kegagalan kamu jarang banget curhat. Tapi kalau yang sifatnya kesuksesan, tentang kemandirian kamu, tentang ya yang membawa kebahagiaan lah, kamu bakalan cerita banget. Ya, kamu bakalan cerita banget sama orang tua kamu gitu ya, teman-teman. Ya mungkin ada alasannya kamu bersikap seperti itu. Mungkin kamu tidak ingin orang tua kamu susah, bersedih. Mungkin kamu punya prinsip ya udah yang namanya susah-susah aku aja yang
aku aja yang nanganin, mungkin kamu punya prinsip seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang orang tua kamu ingin tahu apa sih yang kamu alami, apa sih kesusahan hati kamu. Jangan tiba-tiba ngilang, jangan tiba-tiba sulit untuk dihubungi gitu ya. Dia pengen tahu susah dan senangnya anaknya. Sebagai orang tua ingin tahu susah dan senangnya anaknya gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang memang kamu yang membatasi dirimu ya untuk hal-hal yang menyusahkan hati orang tuamu ya teman-teman ya. Plus minusnya di mata orang tuamu ya, kamu sangat mandiri teman-teman dari Nine of Pentacles. Kamu kelihatan bahagia dengan hidupmu, kamu kelihatan puas dengan apa yang sudah kamu punya. Ya, kamu selalu memperlihatkan kebahagiaan dan keberhasilan di mata orang tuamu, karena memang itu tujuan hidupmu ya. Kamu ingin melihat orang tua kamu nih bahagia, ingin membahagiakan mereka, tujuan kamu ya teman-teman. Makanya fokus kamu sama uang, karena menurut kamu dengan materi bisa membahagiakan mereka, bisa bawa jalan-jalan, makan, kesehatan mereka terjamin, tempat tidur mereka aman, nyaman gitu ya teman-teman. Menurut kamu seperti itu ya teman-teman. Ya, positifnya kamu kelihatan nggak pernah punya masalah karena kamu memang nggak suka drama gitu ya. Tapi namanya manusia pasti punya masalah ya teman-teman. Tapi kamu tidak pernah mau menunjukkan hal itu sama orang tua kamu gitu ya. Positifnya kamu ya, kamu pekerja keras, kamu sangat mandiri, kamu punya banyak hobi nih ya, kamu punya banyak hobi. Jadi ketika kamu waktu senggang, kamu kadang-kadang ngajak orang tua kamu jalan, berlibur gitu ya, atau sekedar makan bersama lah gitu. Tapi kamu juga bisa menghabiskan waktu dengan hobi-hobimu, dengan kebahagiaanmu. Kamu tipikal anak yang nggak mentoleransi orang-orang yang datang hanya untuk menyakiti dirimu dan menyakiti keluargamu. Kamu benar-benar melindungi keluarga kamu banget ya teman-teman dari The Emperor. Melindungi keluarga kamu banget, melindungi kebahagiaan mereka banget. Ya, bukan hanya kebahagiaan kamu yang kamu lindungi, yang kamu perhatikan, tapi kamu juga sangat melindungi keluargamu ya teman-teman. Orang tua kamu bisa merasakan bahwa kamu ini benar-benar menjaga mereka, meskipun kamu sudah tidak serumah, meskipun ada LDR di situ ya, kamu jarak jauh nih sama orang tua kamu, tapi mereka tahu kalau kamu ini selalu melindungi mereka dari jarak jauh, memperhatikan mereka dari jarak jauh tanpa mereka sadari gitu ya teman-teman. Aku lihat dari Ace of Wands, sebenarnya kamu ini mengerti tentang spiritual dan supranatural bahkan ya. Tapi karena kamu fokus dengan keuangan kamu, dengan sisi duniawinya kamu, jadi kamu kadang-kadang tidak memperhatikan sisi rohaninya kamu, sisi spiritualnya kamu. Jatuh. Kurang memperhatikan sisi spiritualnya kamu. Ya teman-teman ya, itu yang membuat mereka khawatir. Itu minusnya kamu di hadapan mereka, padahal mereka mungkin sering bicara. Namanya orang hidup itu harus seimbang di antara kedua hal ini, sisi spiritual juga sisi duniawi. Duniawi itu kan banyak ya teman-teman, pekerjaan, keluarga, senang-senang, hobi, itu kan duniawi gitu ya. Dan rohani itu ya beribadah, mungkin bermeditasi gitu, tapi kamu jarang banget menyempatkan waktu untuk sendiri beribadah. Kamu lebih fokus dengan sisi duniawinya kamu. Itu yang membuat mereka khawatir dengan dirimu ya. Mungkin menurut mereka itu sisi minusnya kamu juga gitu ya guys. Oke, saran untuk kamu guys, pilihan ke pilihan ketiga, honor your unique. Oke. Di sini ada let love light the way. Oke, satu kartu lagi. Let love. Satu kartu lagi, saran untuk kamu, pilihan ketiga. Release your cares to God. Oke teman-teman, kamu berusaha, kamu berdoa. Ya, ini sarannya. Selain kamu berusaha, boleh-boleh saja gitu ya, berusaha dalam hal cinta, mengejar orang yang kamu cintai, mengejar karir kamu, keuangan kamu gitu, boleh-boleh saja. Memang itu sangat dibutuhkan gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang kamu ini terlalu keras berusaha. Kamu kurang untuk memperhatikan sisi spiritualnya kamu, sisi rohaninya kamu. Di sini adalah kamu berusaha boleh, tapi lepaskan semuanya kepada Pencipta. Kamu sudah berusaha segenap hatimu gitu ya, sekuat tenagamu gitu. Tapi kamu lupa untuk melepaskan semuanya kepada kehendak Pencipta. Kalau kamu mau berusaha sekuat apapun, kalau Pencipta tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi guys di dalam hidupmu. Di sini ya sarannya, release your cares to God. Lepaskan semua keinginanmu kepada kehendak Pencipta. Kamu berusaha sepenuh hati gitu ya, sekuat tenaga kamu, oke, boleh. Dianjurkan, sangat disarankan. Tapi selebihnya jangan stres kalau memang itu tidak terpenuhi, karena mungkin memang tidak ada kehendak dari Pencipta. Ya, teman-teman ya.
Berusaha semaksimal mungkin, lepaskan sisanya kepada pencipta, gitu ya. Let love light the way. Biarkan cinta dari doa-doa orang tua kamu, orang-orang yang mencintai kamu, doa-doa dari kamu juga, itu untuk mengarahkan jalanmu menuju ke kebahagiaan kamu, menuju kesuksesan kamu. Intinya di sini sarannya harus seimbang guys, antara sisi duniawi, kamu berusaha dengan kamu berdoa ini harus seimbang. Jangan dilupakan sisi spiritualnya. Ya, karena kamu sebenarnya unik loh. Ya, kamu akui keunikan kamu. Sebenarnya kamu unik, kamu bisa mengerti tentang spiritual dan supranatural, kamu bisa mendengarkan penjaga kamu, para penjaga kamu, suara alam semesta kamu tahu. Tapi kadang-kadang kamu denial, ya, kamu tidak mau mendengarkan itu semua, kamu tidak mau mengakui keunikan kamu, kamu tidak mau mengakui kemampuan kamu. Karena saking fokusnya kamu dengan sisi duniawinya kamu, dengan hobi kamu, dengan senang-senangnya kamu melupakan sisi spiritualnya kamu. Ya, tanpa kamu mau tahu nih kemampuan spiritual dan supranaturalnya kamu. Di sini intinya adalah kamu unik, jangan malu dengan keunikan itu. Apapun keunikan kamu ya guys, berusaha dan berdoa itu harus seimbang. Ya, jangan melulu berusaha. Optimis boleh, berusaha boleh, tapi harus tetap diimbangi dengan doa, dengan meditasi, dengan menenangkan diri, gitu ya teman-teman. Karena aku lihat di sini dari Eight of Cups juga sebenarnya intuisi kamu sangat tajam guys. Dari Eight of Cups dan ada Ace of Wands, intuisi kamu sangat tajam. Kamu mengerti tentang spiritual dan supernatural. Kamu bahkan kadang-kadang kamu merasa mendengarkan sesuatu, merasakan sesuatu, melihat sesuatu, tapi kadang-kadang denialnya kamu ini jauh lebih besar dibandingkan pengakuannya kamu. Kamu cenderung apa ya, tidak percaya, tidak percaya dengan apa yang kamu lihat, kamu rasakan, gitu ya teman-teman ya. Iya, kamu fokus sama, kamu terlalu ini ya, realistis orangnya. Jadi kamu tidak mau mendengarkan kemampuan kamu ini, kemampuan kamu yang lain ya. Kamu saking realistisnya, kamu jadi kadang-kadang tidak mendengarkan intuisi kamu guys. Saking realistisnya, kamu jadi tidak mendengarkan intuisi kamu ya teman-teman ya. Suka bertindak sesuka hati, itu minusnya kamu di mata orang tua kamu ya teman-teman. Tapi apapun keadaannya, orang tua kamu tetap menyayangi kamu, tetap ada doa di sini ya. Aku rasakan tetap ada doa yang kuat dari orang tua kamu atau orang yang kamu hormati, orang yang tahu banget kamu lah ya teman-teman. Oke, itu sisi itu plus minusnya kamu di depan orang tua kandungmu sendiri, di depan orang tuamu, orang yang menyayangi kamu teman-teman. Semoga cocok ya, semoga resonate. Kalau memang nggak resonate sama sekali, tinggalkan saja, jangan terlalu dibawa perasaan ya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, plus minusnya kamu mereka bisa menerima ya. Kita bicara tentang orang tua kamu. Oke teman-teman, bye bye.